Tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita sudah bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Guna dan maksud adalah untuk mengikuti destinasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh sahabat kita Ibu Nomita Sari. Beliau adalah CGP Angkatan 11 dari UPD SD Negeri 8 Makmur. Nah, selawat beriring salam mari pula kita sambung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan yang tidak mengenal ilmu pengetahuan kepada alam yang sudah begini rupa, yang ilmu sudah berlimpah-limpah, sehingga kita tidak tahu lagi yang mana yang perlu paling penting kita gali. Tapi oleh karena itu kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan tidak berhenti untuk belajar dan terus belajar. Kita tidak boleh puas dengan suatu penghasilan yang telah kita dapatkan, terus kita harus selalu menggali pengetahuan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, mohon maaf saya kepada Ibu Nomita Sari, calon narasumber kita pada hari ini, kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berhadir dalam hal ini berhalangan dan diwakilkan oleh Bapak Hafzi. Nah, untuk mempersingkat acara kita, mari sama-sama kita mendengarkan kata-kata nasihat yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hafzi. Kepada Pak Hafzi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini telah memberi kita umur panjang, sehat badan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selanjutnya, selawat beriring salam, marilah sama-sama kita hidangkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan. Selanjutnya yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Nomita Sari, dan yang saya hormati Bapak Ibu UPDD SD Negeri 8 Makmur. Selanjutnya terima kasih pada hari ini kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Nomita Sari SPD.
kita punya guru penggerak yang mungkin tidak semua sekolah lain mempunyai guru penggerak, di mana di sini kita bukan hanya kali ini ada guru penggerak yang sebelumnya sudah ada Ibu Safrina SPD yang telah selesai pendidikannya, dan sekarang juga ada Ibu Mutia dan Ibu Novitasari, bahwa di mana kita bangga bahwa sekolah kita punya guru penggerak, di mana di sini nantinya harapan saya dan harapan kita semua dengan adanya guru penggerak, sekolah ini bisa lebih maju, lebih kedepannya lebih maju, dan guru-guru di sini juga bisa termotivasi dengan adanya guru penggerak. Saya lihat di sini Ibu Novitasari mungkin sesuai dengan moto guru penggerak, tergerak, menggerakkan, bergerak dan menggerakkan. Jadi di sini saya sudah melihat Ibu Novitasari sudah melakukannya, menggerakkan, ya, di mana kita mungkin yang dulu tidak memakai IT dalam proses pembelajaran, sekarang semuanya sudah menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Di sini berarti Ibu Novitasari sudah menggerakkan kawan-kawan semuanya dan berkolaborasi dengan semua teman-teman sejawat serta guru. Jadi sekali lagi saya pribadi sangat bangga bahwa kita mempunyai guru penggerak, yang mana ada yang sudah selesai pendidikan dan ada yang lagi berjalan pendidikannya. Satu kata dari saya, guru yang baik itu seperti lilin. Dia rela menghabiskan dirinya sendiri untuk menerangi jalan buat orang lain. Sukses selalu buat Ibu Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Hamdi, sebagai kepala sekolah. Beliau telah menyampaikan harapan, banyak harapan kepada kami guru penggerak, bahwa kita harus bangkit, harus bergerak.
Terima kasih banyak Ibu Dia sudah membantu saya dalam menyadarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari yang sangat spesial ini bagi saya
Lutut. Kepala. Lutut. Pundak. Oke, terima kasih dokter. Iya, ice breaking tadi ya Pak, melatih kita untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam acara ini ya. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, yang keempat teori motivasi, hukuman dan restitusi, yang kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas. Nah, budaya positif. Adapun budaya positif adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan pembelajaran yang memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, adapun konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru tetap berdasarkan pemetaan kompetensi. Nah, di sini pembelajarannya ini sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kalau dulu kan sistem pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang gurunya mau. Jadi siswanya ngikut saja. Kalau sekarang itu gurunya harus memikirkan bagaimana kebutuhan peserta didik akan belajarnya. Jadi seperti itu di pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kemudian
di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Nah, jadi 5 dasar manusia itu harus kita penuhi. Itu termasuk kepada peserta didik kita. Nah, di bertahan hidup setiap manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tentunya memerlukan orang lain atau memerlukan bisa berbagi dalam setiap kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kita manusia memang fitrahnya itu maksudnya perlu dihargai. Kemudian kita perlu dianggap. Misalnya kalau kita berbuat sesuatu tapi kita dianggap, kita akan merasa kita tidak nyaman. Jadi di sini kita perlu untuk dihargai atau dianggap. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi di kebebasan ini kita memiliki kebebasan untuk memilih hal apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Jadi dengan kebebasan ini kita merasa kita bisa lebih mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian di kesenangan. Nah, jadi kita manusia ini juga membutuhkan kesenangan. Ada permainan seperti kita tadi, ada ice breaking-nya, kemudian humor, antusias, dan tertawa. Jadi memang kebutuhan dasar kita itu untuk tertawa termasuk dalam kebutuhan dasar kita. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam kebutuhan dasar untuk memenuhinya tentu saja ada perilaku yang memang sering kita terapkan, akan tetapi sebaiknya jangan lagi kita terapkan. Nah, seperti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini di 3 hal ini yang sebaiknya jangan terlalu sering kita terapkan, dan ada juga yang masih bisa kita terapkan. Di hukuman tidak terencana, seperti mungkin kita memang pernah melakukannya, memberikan hukuman kepada murid. Jadi hukuman itu memang kita tidak
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu slogan yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
pemantau. Nah, kalau di posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai sekolah? Dia pasti akan menjawab, tahu Bu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi kalau di posisi pemantau ini, kita akan mengingatkan siswa kita itu akan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Jadi murid nanti akan memahami dengan sendiri konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu dari peraturan kelas atau peraturan sekolah kita. Nah, di posisi manajer, nah di sini suara kita tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi percakapannya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Siswanya pasti akan menjawab, tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian siswanya menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu? Jadi di sini di posisi manajer ini kita membuat siswa itu tahu bahwa sekolah itu dimulai jam berapa, kemudian kalau dia tertinggal pelajaran dia akan seperti apa. Jadi siswanya itu akan bisa memperbaiki kesalahan yang dia buatnya. Nah, jadi pada posisi kelima, posisi kontrol tadi yang paling efektif sekali diterapkan itu posisi kontrol manager. Nah, baik, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum. Nah, mungkin kalau kita menerapkan posisi penghukum, kita akan menyuruh siswa berdiri di depan kelas dengan mengangkat sebelah kakinya. Nah, itu termasuk dengan penghukum. Kalau kita mengambil posisi kontrol pembuat merasa bersalah, kita pasti akan bilang ke siswa kita, sudah sekian kalinya ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi kalau kita berbicara seperti itu, siswa kita akan merasa, oh saya melakukan kesalahan, jadi dia akan mencoba untuk memperbaikinya. Kemudian di posisi teman. Nah, kalau di posisi teman, ayo tolong kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah, seperti tadi kalau di kelas itu kita bisa menerapkan ice breaking biar siswanya lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian di posisi pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu sudah mengetahui konsekuensinya. Segera selesaikan dan kumpulkan sekarang. Jadi di posisi pemantau ini, guru hanya mengingatkan saja apa konsekuensi, karena konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya bersama muridnya. Nah, kemudian di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu, keyakinan sekolah mana yang sudah kamu langgar, dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi di posisi manajer ini kita tanya dulu kesalahan dia itu apa, dan kemudian kalau dia sudah mengatakan apa kesalahan dia, kita bisa menanyakan lagi keyakinan apa yang dia langgar. Kemudian bisa dia
bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Coba ibu-ibu ingat lagi. Kalau kata-katanya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk posisi kontrol yang mana? Penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk yang mana, Bapak Ibu? Hah?
menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Di validasi tindakan yang salah, nah kita bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu tergantung kesalahan apa yang dia buat. Jadi contohnya saja seperti kata-kata tersebut. Nah, kemudian ini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati? Dan seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi seperti itu ya. Kemudian ada praktik segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini permasalahannya karena dia sering marah-marah di kelas.
baik ya, karena di sini juga melahirkan banyak guru penggerak juga ya. Semoga kita bisa terus berkolaborasi dan